Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Tania Rahayu Fitrianing dengan NIM 079, dan rekan saya yang selanjutnya, Putri Laili Fitrotun Dina dengan NIM 080, lalu rekan saya yang terakhir, Laila Fitriani dengan NIM 081. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Pada slide yang pertama, kita akan membahas mengenai korelasi antara nasionalisme, kebangsaan, dan Islam itu sendiri. Namun, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu masing-masing pengertian ketiganya. Dikatakan bahwa nasionalisme adalah suatu sikap politik masyarakat yang mempunyai satu paham kebangsaan, sehingga terciptalah rasa ingin bersatu. Apabila dalam suatu komunitas kelompok terdapat satu visi, satu tujuan, ataupun satu paham kebangsaan, maka akan muncul rasa solidaritas yang tinggi, dan pada akhirnya nanti terciptalah rasa ingin bersatu. Lalu apa itu paham kebangsaan? Paham kebangsaan yaitu kesadaran akan adanya kesamaan budaya, wilayah, bahasa, ideologi, cita-cita, dan tujuan. Bisa disimpulkan bahwa nasionalisme muncul karena adanya kesamaan di antara masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan Islam? Apa korelasinya dengan Islam? Jauh sebelum nasionalisme masuk, nilai-nilai agama telah membentuk pemeluknya merasa senasib sepenanggungan dan memiliki rasa persaudaraan tanpa melihat perbedaan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa paham kebangsaan berjalan selaras dengan paham agama. Ini bisa dibuktikan dengan menilik sejarah baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dalam periode Mekah, Nabi menata spiritualitas masyarakat dengan pendekatan persuasif. Beliau tidak memaksa masyarakat Mekah untuk masuk Islam, namun beliau datang dengan cara yang halus dan lembut. Lain sebaliknya, dalam periode Madinah, spiritualitas masyarakat sudah mapan sehingga terbentuklah sebuah komunitas atau negara kecil di Madinah. Dalam potret sirah nabawiyah lainnya, dikisahkan di tengah perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW sangat merindukan Mekah, tanah kelahirannya. Jibril alaihissalam pun datang bertanya, "Apakah engkau merindukan negerimu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Iya." Lalu turunlah ayat, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sesungguhnya Allah mewajibkan kepadamu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali atau Mekah. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Selanjutnya, mengenai hakikat nasionalisme, kebangsaan, dan Islam akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Hakikat paham kebangsaan atau disebut dengan nasionalisme dalam Islam. Dalam Quran Surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir." Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti. Lebih lanjut, di kalangan umat Islam dikenal sebuah pepatah yang berbunyi hubbul watoni minal iman. Maksudnya, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Memang agama Islam tidak bertanah air, tetapi kaum muslimnya yang bertanah air. Agama Islam tidak ada kebangsaan, tetapi kaum musliminnya berbangsa-bangsa menurut tempat dan daerahnya. Tujuan paham kebangsaan, maksudnya nasionalisme. Dalam Islam, konsep-konsep yang mendasari paham kebangsaan adalah unsur kesatuan atau persatuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam juga menyerukan persatuan dan kesatuan, seperti dijelaskan dalam surat Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum wa'budun. Sesungguhnya ini maksudnya agama tauhid adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Selanjutnya yaitu tujuan nasionalisme ini adalah pembebasan dari penjajahan dan menciptakan masyarakat atau negara yang adil, di mana tidak ada lagi penindasan manusia oleh manusia. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, La tadlimuna wa la tadlamun. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Hujurat 13 dikatakan bahwa dengan penciptaan manusia yang bersuku-suku, tidak lain untuk saling kenal mengenal, sehingga tercipta kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nasionalisme merupakan semangat untuk membangun suatu bangsa yang mandiri, dilandasi satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar. Semangat nasionalisme dan cinta tanah air apabila disatukan dengan aturan Islam adalah sikap terpuji. Ideologi agama tidak harus diformalkan dalam sistem kenegaraan, ia harus dijadikan sebagai alat kontrol. Kesimpulan dan pesannya adalah seperti yang dieluk-elukan beliau yang terhormat Bapak Sauddin Nasuh SPDI MPT selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam, bahwasanya kehidupan manusia hendaknya harus melangit atau akidah ibadah murni dan membumi relasi sosial. Dari sini kita bisa memahami bahwa Islam memunculkan ideologi atau fikrah dan thariqah yang menjadi satu kesatuan. Kita sebagai generasi muda harusnya berpegang teguh pada ideologi agama dan ideologi negara, karena keduanya adalah satu kesatuan. Dengan begitu terciptalah generasi yang religius dan nasionalisme. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya sebagai moderator memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.